Jajan. Rum. Rokok. Beli jajan apa? Ya kue. Kue aja. Makan. Itu gak kita orang. Ngerum. Nah, itu kira-kira mungkin rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya memang begitu runtut, begitu datang berubah arah langsung menuju ke dapur. Yang notabene pelaku ini memang hafal kondisi kos-kosan, jadi sudah tahu di mana tempat pisau, di mana tempat yang ditinggali, di mana yang ada mungkin ada barang berharganya. Jadi kuat dugaan penyidik bahwasanya memang ini sudah ada perencanaan. Pembunuhan ini. Jadi dari hasil persesuaian antara petunjuk, ada CCTV, kemudian keterangan para saksi dan juga alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, maka kami berhasil mengamankan satu orang tersangka pelaku tunggal untuk pembunuhan ataupun pencurian dengan kekerasan dengan inisial HA alias Zombie. Saat ini usianya 19 tahun, ketika melakukan usianya 17 tahun 9 bulan pada saat itu. Dari hasil pengamankan tersangka ini, kami melaksanakan interogasi, penyelidikan, kemudian juga pendalaman, sehingga bisa kami dapatkan kronologi kejadian bahwasanya pada saat kejadian hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, menurut keterangan si RE yang juga merupakan teman ataupun tetangga pelaku atau tetangga di sekitaran rumah kos. Jadi saksi pelaku HA ini kira-kira pukul 12.00 datang ke rumah RE alias EC dalam keadaan mabuk dengan membawa minuman keras. Kemudian pada pukul 1.00 HA ini pamit untuk membeli rokok kepada EC. Kemudian alih-alih membeli rokok, HA ini berjalan menuju TKP atau ke rumah kos yang jaraknya memang dekat, karena juga tersangka ini adalah merupakan cucu dari pemilik kos-kosan, jadi sudah hafal dengan kondisi dan situasi dari TKP kejadian. Kemudian masuk, naik ke dapur lantai 2, mengambil pisau yang ada di dapur lantai 2, kemudian turun ke lantai 1, awalnya membuka kamar nomor 6 untuk mencari barang berharga, namun pada saat itu kondisi kamar dalam keadaan terkunci, sehingga korban atau pelaku ini bergeser ke kamar nomor 4. Saat itu tidak terkunci, dengan leluasa bisa masuk, kemudian melihat korban saat itu dalam posisi tertidur dengan memeluk bantal. Mendengar ada pelaku masuk, korban terbangun. Akhirnya pelaku membekap korban dengan bantal tersebut, kemudian ditusuklah dada kanan dari korban, kemudian dilanjutkan dada kiri hingga tempat tidur itu, karena tidak kuat menahan korban dari kedua orang yang sedang ada pergumulan ini, akhirnya sampai jebol. Kemudian korban meninggal dunia, pelaku mengambil HP korban, disimpan di saku celana, kemudian keluar kamar ke arah belakang, naik lagi ke lantai 2, menuju kamar mandi untuk mencuci pisau yang digunakan tersebut yang ada noda darah, dicuci dengan air di depan kamar mandi. Kemudian pisau tersebut geletakkan kembali di dapur. Kemudian pelaku turun ke lantai 1, belok ke kanan ke arah musola. Selanjutnya melihat ada CCTV yang menyorot ke arahnya, kemudian CCTV itu dirusak, kemudian dibuang ke gerobak sampah yang terparkir tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian setelah itu pukul 3.15 pelaku ini kembali ke rumah EC, bertemu dengan saksi DA dan HA untuk lanjut minum minuman keras. Selanjutnya pukul
8.00 pada hari yang sama, pelaku menjual HP milik korban, ini HP-nya, ke saudara AK di Comboran senilai Rp570.000. Kemudian alat bukti juga masih minim, jadi kita perlu pendalaman supaya kita tidak salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka suatu tindak pidana. Pelaku tidak kabur, masih sehari-hari masih di situ. Hanya memang kemarin masih terkendala dengan minimnya alat bukti. Namun saya sampaikan kepada keluarga korban dan masyarakat, belum terungkap bukan berarti tidak sudah kita lupakan. Mungkin orang lain sudah bisa melupakan atau masyarakat bisa melupakan kejadian tersebut. Namun bagi kami itu adalah suatu hutang bagi keluarga korban yang harus diselesaikan. Terungkapnya gimana, Bang? Tepatnya tanggal berapa? Terungkapnya kira-kira hari Kamis. Saya lupa tanggal kemarin, Kamis tanggal berapa itu. Terungkapnya adalah kita menemukan beberapa saksi baru yang bisa mengenali dari ciri-ciri pelaku yang kita tampakkan di di CCTV dan bisa mengenali, dan kita sesuaikan dengan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi yang di sekitaran TKP yang minum minuman keras bersama. Kemudian juga yang bersangkutan mengenali dan menyampaikan bahwasanya memang pada jam tersebut pelaku ini atau tersangka ini pamit untuk membeli rokok, namun tidak jelas keberadaannya di mana. Kemudian juga dari timeline yang kita temukan memang ada persesuaian antara keterangan para saksi, alat bukti dan juga petunjuk, sehingga tersangka mengakui perbuatannya. Dan sekaligus saat itu juga kita langsung melaksanakan prarekonstruksi untuk memperjelas jalannya tindak pidana tersebut, sehingga konstruksi pasal ataupun tindak pidana ini kuat. Jaket, celana dan sandal yang digunakan oleh pelaku ketika melaksanakan kejahatannya, kemudian 1 buah handphone beserta dosbooknya milik korban, kemudian juga petunjuk dan surat berupa screenshot CCTV dan juga surat keterangan hasil visum korban. Sangkakan adalah pasal 340 subsidiar 338 atau pasal 365 ayat 3 atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 2014 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Enggak di bawah. Enggak itu bicara sekali. Karena pisau waktu itu kan ditemukan ditaruh di dapur. Ada 2. Posisi TKP ini lantai bagus. Karena bagi upaya pencarian ini